Shalom, perkenalkan nama saya Kristia Wanggali Polwakan dan saat ini saya akan merenungkan sebuah khotbah dalam Yohanes 5 ayat 24 dengan judul Memperoleh Hidup yang Kekal. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan setiap hari, mungkin beberapa dari kita cenderung mengikuti apa hati kita. Kita mengikuti apa yang kita percaya benar, walaupun hal tersebut belum tentu benar. Terkadang kita merasa hal yang kita lakukan itu benar sehingga menghiraukan dan tidak mendengar saran atau nasihat yang diberikan oleh orang lain. Dalam khotbah ini kita mempunyai 3 poin. Yang pertama, mendengar dan percaya kepadanya. Saat kita kecil, kita dianggap dengar-dengaran apabila kita melakukan hal yang diperintahkan oleh seseorang. Dasar kita melakukan hal yang diperintahkan adalah karena kita percaya bahwa orang tersebut akan menuntun kita pada hal-hal yang baik. Begitu pula seharusnya kita kepada Yesus. Kita percaya untuk mendengar dan melakukan perintahnya. Kita menaruh kepercayaan kepada Yesus karena kita tahu ialah jalan kebenaran, yang artinya apa yang difirmankan, apa yang diucapkan, dan apa yang dicontohkan oleh Yesus adalah supaya kita umatnya dapat berjalan pada jalan yang benar, sesuai dengan keinginan Bapa di surga. Tetapi sekedar mendengarkan saja masih belum cukup, karena setelah mendengarkan, setelah tahu apa yang diinginkan Tuhan, kita harus benar-benar melakukannya. Bukan sekali atau 2 kali, tapi setiap hari. Karena seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 20, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dan dalam Yakobus 2 ayat 26 berbunyi, iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Maka dari itu, selain mendengarkan, kita juga harus melakukannya agar bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Poin yang kedua adalah hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Dari mendengar dan percaya kepada Tuhan, serta melakukan perintahnya, kita dapat memperoleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum karena hidup kita berpegang pada Tuhan. Kita dapat memperoleh hidup yang kekal melalui perilaku yang turut akan firman-Nya serta melaksanakan hukum-hukum yang diberikannya. Terdapat cerita mengenai seorang perempuan yang berbuat zina dalam Yohanes 8 ayat 1 hingga yang ke-11 menceritakan bahwa Yesus adalah Maha Pengampun. Ia mengampuni setiap orang yang mau kembali kepadanya, orang yang berkerinduan untuk mengubah hidupnya dan menjadi lebih dekat kepada Yesus, dan orang yang mau hidup taat kepada Yesus akan memperoleh kehidupan yang kekal. Poin yang ketiga adalah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dengan menyerahkan diri kita untuk mengikuti perintah Yesus, kita sudah menghindari diri kita dari maut itu dan memperoleh kehidupan yang baru. Kata lainnya adalah lahir kembali. Lahir kembali atau memperoleh hidup yang baru bukan berarti kita bereinkarnasi atau semacamnya, tapi memperoleh hidup yang baru artinya kita meninggalkan kebiasaan yang buruk, yang lama, dan memulai awal yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya. Kita memberikan versi terbaik diri kita sendiri untuk memuliakan Allah. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari khotbah ini adalah Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Selama kita ingin melakukan perubahan dan memperoleh hidup yang baru, Allah akan menemani kita dan menuntun kita untuk menaati perintah-Nya. Allah tidak akan membiarkan domba-Nya tersesat hingga jatuh terlalu dalam ke dalam dosa. Tetap turut dan mendengarkan perintah Allah, percaya padanya karena ialah jalan kebenaran. Dari turut dan mendengarkan disertai perbuatan, kita dapat memperoleh kehidupan yang baru, dan dari situlah kita memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan di surga.